Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pada malam kali ini kita kembali bisa menambah wawasan ilmiah diniyah kita dalam rangka untuk menjadikan tambahan bekal kita dalam beribadah. Jadi termasuk amalan yang sangat dianjurkan yaitu adalah amalan mencari ilmu. Kata riwayat hadis Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib. Ini sangat wajib atas setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, karena ibadah kita itu bisa benar, bisa sah secara fikih kalau kita landasi dengan ilmu yang mumpuni. Jadi kita belajar setelah ilmu pokok, jadi kita ilmu ibadah tambahan. Baik, kita lanjutkan tentang bab fadilah adzan. Fadilah adzan. Kemarin sampai hadis bahwa ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari azab kubur. Nah, yang pertama adalah orang yang syahid di jalan Allah, syahid akhirat tentunya. Kemudian ada yang nomor 2 adalah orang yang mengumandangkan azan atau muadzin. Orang yang memanggil, menyerukan panggilan untuk pelaksanaan sholat jamaah. Yang berikutnya yaitu orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Dari 3 golongan itu. Kemudian malam ini kita lanjutkan, ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan lau ya'lamun nasu, andaikan orang-orang tahu, pakai kata ya'lamu, pakai kata fi'il mudhari', tapi maknanya punya makna madi, itu maknanya tahqiq, dalam artian untuk menguatkan. Kalau orang itu sudah tahu, andaikan banyak orang yang sudah tahu. Ma fin nidai artinya tentang pahala atau tentang anugerah, keutamaan daripada adzan. Wasofil awali, dan keutamaan berada di shaf yang awal ketika sholat berjamaah. Tsumma lam yajidu, kemudian dia tidak dapat mendapatkan adzan, tidak bisa menjadi muadzin atau tidak bisa mendapati shaf awal. Dalam riwayat lain tsumma la yajidu, tidak bisa mendapati shaf awal misalkan. Illa an yustahamu, kecuali dengan diundi alaihi, diadakan undian. Lastahamu, maka pasti mereka akan saling mengadakan undian. Jadi demi untuk memperoleh fadilah keutamaan adzan, orang mau adzan itu rebutan. Jadi alhamdulillah di kalangan kita itu orang yang adzan belum tahu fadilahnya, jadi enggak rebutan. Kadang malah dorong-dorongan, kamu yang adzan, kamu yang adzan. Nah, orang yang tahu tentang fadilahnya adzan, mereka kalau misalkan tidak bisa didapatkan kesempatan adzan itu hanya dengan mengundi, maka mereka akan lakukan itu. Saking rebutan besarnya ganjaran atau pahala orang yang adzan dan orang yang berada di shaf yang pertama. Cuman sayang tidak kelihatan pahalanya. Demikian dikatakan oleh Rasulullah SAW.
Ini karena saking sempitnya waktu untuk adzan atau shaf pertama, maka mereka rela ketika mau diundi. Walau ya'lamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaku ilaihi. Yang berikutnya Rasul mengatakan andaikan mereka tahu tentang besarnya pahala dalam tahjir. Tahjir itu tabkir atau berpagi-pagi untuk melaksanakan sholat. Jadi subuh itu ya, berpagi-pagi rebutan duluan. Gitu. Tabkir maksudnya tahjir itu adalah berpagi-pagi. Lastabaku ilaihi, mereka pasti akan rebutan, berlomba-lomba untuk tahjir itu tadi. Walau ya'lamuna ma fil utmah wasubhi la atauhuma walau habbau. Dan andaikan mereka mengetahui besarnya pahala di dalam melaksanakan sholat isya dan subuh, maka pasti mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh itu walaupun dengan keadaan merangkak. Jadi mereka menggunakan tangannya, menggunakan kakinya misalkan untuk merangkak menuju ke masjid hanya untuk mendapatkan kesempatan bisa berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Cuman kebanyakan kita nggak tahu, jadi nyantai-nyantai saja. Demikian diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Al-Bukhari, juga Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Dawud dari jalur Abu Hurairah. Hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, man sami'an nida'a faqabbala ibhamaihi fawadha'a ala ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bik ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qa'iduhu ilal jannah. Ini doa ketika kita mendengarkan azan. Kata Nabi, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia mencium dua jempolnya ini, cium, kemudian jempol tadi diletakkan di atas kedua matanya tadi. Setelah itu di kedua matanya, kemudian saat itu dia mengatakan marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata yunina bik ya Rasulullah. Doanya ketika kita mendengar adzan itu marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata yunina bik ya Rasulullah. Itu menyambut betul, senang betul datangnya waktu sholat ketika ada panggilan adzan itu dengan kalimat marhaban bi dzikrillahi ta'ala. Selamat datang untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu sebagai ungkapan kesenangan, kegembiraan untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah. Kata Nabi, fa'ana syafi'uh, maka nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat, aku akan menjadi syafi', orang yang memberikan syafaat kepadanya, menolongnya dari dahsyatnya bencana kiamat nanti. Wa qa'idu ilal jannati, dan Rasulullah berjanji akan menjadi penuntunnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kebanyakan lupa nanti ini. Hafal saja belum ya ini ya. Jadi baru tahu setelah ngaji kitab ini. Jadi doanya marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata yunina bik ya Rasulullah. Kemudian diusapkan di kedua matanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana waqtul adzani futihat abwabus samai. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau sudah masuk waktu azan, futihat abwabus samai, maka dibukalah pintu-pintu langit. Wastujibat du'a'u, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Islam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa idza kana waktul iqamati lam turad dakwat. Dan ketika didengungkan iqamah oleh muadzin, Rasul sampaikan lam turad dakwatuh, maka doanya orang yang mendengar iqamah itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari waktu adzan ya, sampai kepada waktu iqamah itu adalah waktu yang hanya kita ketika kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi besar tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan riwayat tadi. Maka untuk mengisi kekosongan vakumnya waktu dari adzan sampai iqamah itu, kalau di langgar-langgar surau-surau masjid-masjid di kampung, jadi digunakan untuk berdoa, kadang lewat puji-pujian, membaca sholawat dan sebagainya, ada yang berzikir ya. Kalau di kita di kampung biasanya diajarkan sholawatan, daripada bengong nggak tahu apa-apa jadi isi sholawatan. Jadi supaya menggunakan waktu antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamah itu untuk berdoa, karena toh sholawat itu sebenarnya juga doa. Qala An-Nawawi fil Adhkar, Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Adhkar, rawaina an Anas, kami meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Jadi dikuatkan lagi dalam Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi dari jalur Anas, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah akan ditolak doanya seorang hamba apabila dipanjatkan bainal adzani wal iqamah, antara waktu-waktu adzan dan waktu-waktu iqamah. Demikian riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Sini. Sedangkan Imam At-Tirmidzi menambahkan di dalam riwayat yang lain, apa yang harus kita katakan ya Rasulullah? Doa apa yang harus kita panjatkan pada waktu-waktu tersebut? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, salu Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kita diperintahkan oleh Rasul, dituntunkan oleh Rasul, mintalah kepada Allah pada waktu-waktu azan dan iqamah tersebut, minta kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta selamat dunia dan juga selamat akhirat. Enggak cuma dunia tok selamat ya. Kadang orang yang kepengen selamat di dunia tok enggak mikir di akhirat itu juga banyak. Sampai mengadakan rekayasa manipulasi ya. Jadi baru-baru ini ada kasus juga itu dalam rangka menyelamatkan jabatan yang merekayasa kasus. Di akhirat juga paling penting untuk kita mintakan kepada Allah keselamatan. Jadi selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hendaknya kita senantiasa panjatkan doa tersebut antara adzan dan iqamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man qala indal adzani. Ini ada lagi nih. Kata Nabi, barang siapa yang berkata berdoa ketika adzan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Saking senangnya nanti mau sholat jamaah, doa yang dipanjatkan itu adalah marhaban, selamat datang bil qailina adlan, wahai muadzin yang mengatakan kebenaran. Karena mengatakan kebenaran betul itu ketika subuh, apalagi as-sholatu khairun minan naum. Sholat subuh itu jauh lebih baik dibandingkan daripada tidur. Itu kan betul. Selamat datang orang yang mengatakan keadilan, kebenaran. Marhaban bis salati wa ahlan. Dan selamat datang wahai sholat. Maka kanjeng Nabi bilang, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin. Allah menuliskan untuknya
alfa hasanatin, 1000 kebaikan, 1000 pahala untuknya. Wa maha anhu alfa sayyiatin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan daripadanya 1000 keburukan. Ya, di doanya jangan lupa yang jelas pertama marhaban tadi ya, bidzikrillahi qurrata a'yunin nabik ya Rasulullah. Yang kedua ini marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatkan untuknya 1000 kebaikan, 1000 pahala, dan akan menghapuskannya dari 1000 keburukan. Wa rufi'a lahu alfa darajat, dan Allah akan mengangkatnya kepada 1000 kali tingkatan yang lebih baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'al adhana wa lam yakul misla ma qala al-muadzin fa innahu yamna'u minas sujud yaumal qiyamah idza sajadul muadzin. Kata Nabi, barang siapa yang mendengarkan azan walam yakul misla ma qalal muadzin, dan dia tidak mau menjawab azan daripada azannya muadzin, fa innahu yamna'u minas sujud, maka dia tercegah daripada sujud nanti di hari kiamat. Idza sajadul muadzinun, ketika orang-orang yang ahli adzan mereka melakukan sujud. Ini kan kasihan. Dan yang lain itu bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan baik ya, menghormat Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat nanti dia nggak bisa, kaku kepalanya, kaku lehernya. Nah, itu pertanda tidak baik. Ini salah satu yang harus kita camkan ya, ketika adzan kita usahakan menjawab daripada panggilan-panggilan adzan. Kata Nabi, idza sami'tum an-nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ketika engkau mendengar suara panggilan adzan, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai la ilaha illallah, maka kata Nabi, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Kamu jawab sesuai dengan apa yang muadzin katakan, kecuali sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka jawabannya berbeda, yaitu la haula wala quwata illa billah. Jawaban dua kalimat itu. Jadi pentingnya kita menjawab adzan seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salah satun fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 kelompok nanti di hari akhir yang Allah berikan naungan arsy pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. 1, imamun adil, imam yang memerintah rakyatnya dengan adil, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi semua rata. Jadi tidak ada perbedaan antara rakyat jelata dengan pejabat, semua diperlakukan dengan baik, dengan adil. Maka imam yang seperti itu Allah janjikan payung naungan ketika di hari akhir nanti di bawah arasnya. Yang kedua, wa muadzinun hafizun, dan orang melakukan azan. Hafizun yang dia dapat menjaga dari makhraj azannya, menjaga dari hukum-hukum azannya, menjaga waktu-waktu azannya, maka orang ini juga mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan naungan arasnya kelak. Yang ketiga, wa qari'ul Qur'an yakra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah. Orang yang hobi membaca Al-Qur'an siang ataupun malam, sehari kulli lailatin, pada tiap malam, mi'atai ayah, sebanyak 200 ayat. Ini yang sudah sulit ya. Paling kita kul huwa ping piro itu, kalau 200 berarti dibaca 40 kali misalkan. Yaitu beberapa keutamaan daripada orang yang mengumandangkan adzan.
Barangkali itu dulu ada pertanyaan, dipersilakan.